Selamat malam Bapak dan teman-teman semua. Saya akan menjelaskan tentang evaporator, bag liquor, distent, dan operasi. Bag liquor atau WBL dari Brownstork Water biasanya berkisar pada 13-14%. Sebagian besar kandungan air ini harus dibuatkan untuk menghasilkan material dengan padatan yang cukup tinggi untuk mendukung pembakaran yang efektif dalam recovery boiler, biasanya antara 65% dan 80% TS. Selama penguapan ke tingkat padatan ini, berbagai komponen yang mudah menguap atau senyawa sulfur, metanol, dan lain-lain dilepaskan dari liquor dan harus dipisahkan dari kondensat agar dapat digunakan kembali dalam fiberline dari cost staging. Dari sudut pandang ini, plan penguapan sebenarnya berfungsi sebagai water factory dalam mill. Bag liquor juga mengandung sebagian besar senyawa organik yang dimana selama proses penguapan mencapai batas kelarutannya dan dapat mengendap sebagai kerak pada permukaan pemindahan panas. Evaporator yang sangat membatasi kapasitas operasi pada plant penguapan dan seluruh area recovery. Komposisi kompleks yang melekat pada bag liquor diartikan ke dalam beberapa persyaratan distant yang saling bergantung untuk evaporator. Yang pertama adalah plant penguapan harus mentransfer panas secara efisien untuk penguapan bag liquor. Kedua adalah hal ini harus dilakukan saat menghindari pembentukan kerak pada permukaan pemindahan panas. Yang ketiga, plant penguapan juga harus menghasilkan fraksi kondensat yang cukup bersih untuk memenuhi kebutuhan pulp mill dan recovery area, sehingga dapat mengurangi asupan air bersih dari mill. Keempat adalah komponen yang mudah menguap dan NCG harus dibuang dan dikondisikan untuk pembuangan yang aman melalui incinerasi. Selanjutnya ada peralatan evaporator. Ada dua tipe dasar peralatan evaporator yang digunakan saat ini untuk evaporasi bag liquor. Yang pertama adalah rising film evaporator. Rising film evaporator disebut juga sebagai evaporator long tube vertical atau LTV. Desain ini telah mendominasi industri selama beberapa dekade dan tetap menjadi pandangan umum dalam operasi craft mill yang lebih lama. Dapat dilihat pada gambar di samping bahwa elemen pemanas adalah penukar panas steel dan tube yang menggunakan tabung OD 2 inci, biasanya sepanjang 24 kaki hingga 30 kaki. Liquor dimasukkan ke dalam liquor chamber bagian bawah dan kemudian ke dalam tube. Itu dipanaskan dengan uap kondensasi di bagian luar tube. Bagian bawah dari tube digunakan untuk memanaskan liquor ke titik didihnya. Penguapan kemudian dimulai pada ketinggian saat di dalam tube, di mana tekanan uap liquor umpan sama dengan tekanan sistem. Saat liquor naik ke bagian dalam tube, uap tambahan dihasilkan dan kecepatan campuran uap cair meningkat hingga maksimum pada saluran keluar tube. Campuran saluran keluar menimpa deflektor dan dipasang di atas top tube seat dari permukaan panas, di mana terjadi pemisahan awal kotor cairan dari uap. Liquor tambahan dipisahkan dari uap oleh gravitasi saat uap naik di badan uap. Pemisah entrainment dipasang di dekat bagian atas badan uap untuk menghilangkan sebagian besar sisa cairan dari uap sebelum keluar dari badan uap. Liquor pekat dikeluarkan dari sambungan di dekat bagian bawah badan uap. Laju pemindahan panas di bagian pemanasan awal cukup kurang baik karena liquor pool dan bergerak lambat dalam tube, tapi beberapa kali lebih besar di bagian pendidih karena peningkatan turbulensi yang disediakan oleh pendidih nukleat. Karena itu sangat penting untuk mengurangi zona non-didih seminimal mungkin. Skema aliran dua fase yang berbeda dibuat di zona didih, termasuk slug flow, di mana slug dari liquor diikuti oleh slug dari uap, mirip dengan perking di perkolator kopi. Yang melingkar
di mana cincin liquor membungkus inti pusat uap dan liquid mist dan mist flow. Tempat uap menyelimuti permukaan tubuh. Kondisi mist flow harus dihindari karena hasil pemindahan panas yang kurang baik ketika tidak ada cukup cairan untuk membasahi dinding tub. Untuk menghindari mist flow, kadang perlu untuk mendaur ulang produk liquor yang pekat dari badan uap ke liquor chamber pada bagian bawah untuk menambah liquor umpan. Yang kedua adalah falling film evaporator. Sistem evaporator ini menggunakan tube atau plate sebagai permukaan pemindahan panas. Liquor diproses di bagian dalam es pada unit tubular, tapi di bagian luar permukaan dari pemindahan panas dalam distant plate. Mengikuti perangkat distribusi, film tipis liquor dibuat pada permukaan pemanas dan mengalir ke bawah kembali ke wadah liquor sambil diuapkan sebagian. Laju pemindahan panas jauh lebih baik, terutama pada konsentrasi yang lebih tinggi, saat menggunakan distant falling film di atas distant rising film karena liquor jatuh secara turbulen di atas permukaan pemanas. Setiap persyaratan pemanasan awal liquor dapat dicapai secara efisien dalam distant falling film. Selanjutnya ada konsentrator. Setelah ini mengacu pada kelas distant evaporator yang status dirancang untuk mengatasi dua masalah tersebut yang terkait dengan prosesan black liquor pada konsentrasi yang tinggi. Pertama adalah presipitasi komponen jenuh dari liquor. Pada titik tertentu, biasanya sekitar 50-55% TS, tupat larut dalam air dan menggaram natrium karbonat melebihi batas kelarutannya dan mulai mengendap dari liquor yang diuapkan. Berkait garam ganda adalah yang pertama kali mengendap dalam proses konsentrasi, sementara di karbonat. Garam ganda natrium lainnya mencapai batas kelarutannya sekitar 60% TS. Yang kedua adalah viskositas liquor yang tinggi. Ketika konsentrasinya meningkat, perilaku reologi black liquor berubah dari fluida Newtonian menjadi fluida pseudoplastik yang sangat kental. Viskositas tinggi seperti itu diartikan ke dalam perpindahan panas yang kurang bagus dalam konsentrator atau bilangan Reynolds rendah sehingga turbulensi rendah, tapi juga merupakan hambatan untuk pertumbuhan kristal dalam sebagian besar liquor. Dan itu penyimpanan liquor yang pekat, terutama jika di atas 75% TS, mungkin harus berada dalam tangki bertekanan untuk mempertahankan kemampuan memompa liquor ke boiler serta pola penyemprotan yang tepat. Mengatasi masalah viskositas ini, konsentrator dari liquor biasanya dioperasikan secara substansial pada suhu yang sangat tinggi dan kontrol yang tepat. Dari suhu liquor di bawah berbagai kondisi operasi menjadi parameter kritis dari distant karena peningkatan suhu liquor hanya 20 derajat Fahrenheit dapat diartikan ke dalam penurunan viskositas dari 50% dalam beberapa kasus. Operasi pada suhu tinggi meningkatkan pemecahan kompleks kalsium organik yang ada dalam liquor dan akibatnya risiko pengendapan kalsium karbonat pada permukaan pemindahan panas secara substansial meningkat. Pengendapan senyawa tidak larut air lainnya seperti silika dan garam oksalat jika ada dalam liquor juga dapat terjadi pada suhu yang lebih tinggi ini. Untuk meningkatkan risiko scaling unit konsentrator, lakukan panas liquor sebelum menuju ke konsentrator dapat secara permanen mengurangi viskositas liquor dengan pemecahan termal dari lignin, panjang, dan senyawa organik lain yang bertanggung jawab atas viskositas liquor. Lakukan seperti itu biasanya dilakukan dalam reaktor kontinu yang dioperasikan pada tekanan dan suhu tinggi atau di atas 350 derajat Fahrenheit. Lebih dari 30 menit waktu tinggal dalam reaktor harus disediakan untuk mencapai pengurangan viskositas maksimum. Dua jenis konsentrator black liquor yang digunakan saat ini dan secara luas dapat diklasifikasikan sebagai distant falling film atau FF
dan forced circulation atau FC. File film kondensator. File film kondensator sebenarnya merupakan adaptasi untuk layanan padatan tinggi dari descent evaporator FF yang dibahas sebelumnya. Pada dasarnya kondensator FF di mana penguapan terjadi dari liquor film di dalam elemen pemanas menghasilkan tingkat kejenuhan yang tinggi di dalam liquor. Hal ini dapat menyebabkan pembentukan kerak yang tidak terkontrol karena nukleasi kristal yang berlebihan daripada pertumbuhan kristal yang lambat. Yang kedua adalah forced circulation kondensator. Forced circulation kondensator telah ada sejak tahun 1950-an dan terbukti dengan baik dalam layanan black liquor. Sistemnya terdiri dari penukar panas dan uap atau liquor flash chamber yang terhubung satu sama lain melalui lob resirkulasi. Evaporator efek ganda atau multiple effect evaporator. Evaporator black liquor menggunakan kontak tidak langsung dengan tim kondensasi atau uap satu sisi permukaan permintaan panas untuk menguapkan air dari black liquor yang bersirkulasi di sisi lain. Seperti semua penukar panas tidak langsung, pindahan panas keseluruhan antara uap kondensasi dan black liquor diatur oleh hubungan dasar Q sama dengan U dikali A dikali delta T. Dalam persamaan ini, aliran panas Q mewakili jumlah permintaan panas yang dapat dilakukan. Seperti yang ditentukan, aliran panas ini bergantung pada koefisien permintaan panas U secara keseluruhan. Jumlah area permintaan panas A yang tersedia untuk mengemukakan uap yang masuk dan perbedaan suhu delta T antara uap kondensasi dan black liquor dalam evaporator. Setiap pengurangan U, A, atau delta T akan menghentikan pengurangan Q secara langsung. Penguapan hanya dapat terjadi jika panas ditambahkan dalam bentuk uap kondensasi ke area permukaan dan delta T terbentuk di seluruh area permukaan tersebut. Sekian dari video saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.